Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Munifilia Ekasari selaku dosen pengampu, dan perkenalkan saya Waslia dengan NIM F1C1220131 dari kelas R001. Nah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas elusidasi struktur organik, yaitu elusidasi struktur vanilin menggunakan spektroskopi UV-Vis, IR, NMR, dan juga MS. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yang ini, vanilin itu adalah senyawa organik aromatik yang secara luas digunakan sebagai komponen utama flavor vanila. Secara kimia, vanilin ini mempunyai rumus kimia yaitu C8H8O3, di mana mengandung tiga gugus fungsi utama, yaitu ada ether, aldehida, dan juga fenol. Sifat kimianya ini meliputi struktur meliputi apa namanya itu reaktivitas terhadap oksidasi kelarutan dalam berbagai pelarut dan kemampuannya membentuk ikatan hidrogen terutama intramolekuler, kelarutnya tinggi dalam pelarut polar seperti etanol dan reaktivitas tinggi terhadap oksidator kuat. Kemudian adapun spektrum vanilin dari spektrofotometri UV-Vis. Nah, pada spektrum vanilin ini menunjukkan puncak absorbansi maksimum pada sekitar 280 nanometer. Ini merupakan hasil transisi dari transisi elektronik dari orbital P ke orbital P bintang atau antibonding terjadi pada sistem aromatik dan gugus karbonil. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Karena sistem konjugasi antara cincin aromatik dan gugus aldehida serta ether itu memperluas delokalisasi elektron sehingga menurunkan energi eksitasi. Akibatnya, absorbansi itu berpindah ke panjang gelombang yang lebih panjang. Faktor lainnya yaitu adalah gugus fenol dan ether itu adalah donor elektron juga untuk memperkuat sistem resonansinya. Ini sesuai dengan aturan Woodward-Visser mendekati hasil eksperimen tersebut. Jadi secara teoritis juga memperkirakan pada panjang maksimum dalam kisaran ini yaitu 280 nanometer. Dengan demikian data UV-Vis ini mendukung keberadaan sistem aromatik terkonjugasi dalam struktur vanilin. Selanjutnya, yaitu ada spektrum inframerah dari senyawa vanilin. Bisa kita lihat di PPT ini ada spektrum inframerah dari senyawa vanilin ini, di mana pita lebar pita lebar di sekitaran 3400 berada di sini. Di sekitaran 3400 ini regangan dari gugus fenol, yaitu selanjutnya itu pita tajam dari 1680 sentimeter pangkat minus satu, yaitu regangan dari gugus aldehida, yaitu ikatan rangkap dari CO. Kemudian pita pada 1600 dan 1500 dan 1600 ini itu regangan dari ikatan tunggal dari karbon oksida dari gugus ether dan juga fenol. Kenapa? Pita dari OH itu melebar akibatnya pembentukan ikatan hidrogen intramolekular terutama antara gugus fenol dan juga gugus aldehida. Kemudian frekuensi regangan dari ikatan rangkap karbon dioksida sedikit menurun karena pengaruh resonansi dengan sistem aromatik yang menurunkan energi ikatan. Nah, sedangkan regangan ikatan tunggal karbon oksida itu bervariasi tergantung jenis gugus ether lebih tajam, sementara gugus fenol itu lebih lebar. Kemudian, dengan demikianlah spektrum inframerah ini mengkonfirmasi keberadaan semua gugus fungsi utama dalam vanilin tersebut. Kemudian, ada spektrum CNMR, senyawa vanilin. Bisa kita lihat dari gambar ini, menunjukkan 8 sinyal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menunjukkan 8 sinyal, menandakan keberadaan 8 karbon tak setara dengan struktur vanilin tersebut. Kenapa? Pada 190 ini 100 pada 190 di sini ppm karbonil dari gugus aldehida. Nah, sekitar dari 110 ke 150 ppm itu karbon karbon aromatik begitu. Kemudian dari 56 di sini itu dari gugus metoksi. Kemudian karbonil ini sangat dishielded oleh elektron dari oksigen dan sistem P
muncul di pergeseran kimia tinggi. Kemudian karbon aromatik ini memiliki pergeseran tergantung substituen di posisi orto, para atau meta. Karbon metoksi lebih shielded karena efek donasi elektron dari oksigen ke sinyal itu muncul di kisaran rendah. Spektrum ini menunjukkan keteraturan dan konsistensi struktur karbon vanilin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada spektrum HNMR senyawa vanilin. Bisa kita lihat juga gambarnya di sini itu menunjukkan susunan proton, yaitu pada kisaran 10 ppm. Di sini pada sekitaran 10 ppm proton dari gugus aldehida itu sangat dishielded, elektron yang melindungi protonnya itu lebih sedikit. Kemudian dari 6,8 ke 7,6 di sini menandakan bahwa proton aromatik muncul sebagai multiplet karena coupling spin-spin. Kemudian 3,9 sekitaran di sini 3,9 itu menunjukkan proton gugus metoksi muncul sebagai singlet tajam. Kemudian dari 5 ke 6 ppm kemungkinan proton gugus fenol itu tergantung pelarut dalam kondisi pengukuran. Nah, proton dari aldehida ini selalu berada di pergeseran tinggi karena coupling, coupling orto dan meta. Karena dekat dengan oksigen karbonil juga, proton aromatik muncul sebagai multiplet karena coupling orto dan meta juga. Kemudian proton metoksi tidak memiliki tetangga atau muncul sebagai singlet. Kemudian proton fenol bisa menghilang atau berpindah karena pertukarannya cepat. Nah, dari data ini, dari gambar ini mendukung struktur dari senyawa vanilin tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu ada spektrum MS senyawa vanilin. Dilihat juga dari gambar ini, bisa kita lihat vanilin ini menunjukkan ion molekul di M per Z, yaitu 152, di sini 152,9 itu cocok dengan keberadaan molekul C8H8O3. Terdapat pula fragmen penting, yaitu di sekitaran 122,8 kehilangan gugus aldehida, kemudian 108,9 kehilangan gugus eter, dan CO, yaitu karbon dioksida. Faktor fragmentasinya itu adalah gugus aldehida ini mudah terlepas, sehingga menghasilkan ion resonansi yang stabil. Kehilangan gugus eter itu menghilangkan ion benzelik yang stabil. Kemudian pola ini sangat khas untuk senyawa aromatik substituen seperti vanilin tersebut. Kemudian ada pula ini adalah referensi tugas yang saya ambil. Oke, kesimpulannya yaitu berdasarkan keempat data spektroskopi tersebut, UV-Vis itu menunjukkan adanya sistem aromatik terkonjugasi. Kemudian inframerah itu mengkonfirmasi gugus fenol, eter, dan juga aldehida. Kemudian NMR itu menunjukkan posisi dan jumlah atom C dan H yang sesuai dengan struktur. Kemudian ada MS itu menegaskan berat molekul dan pola fragmentasi yang khas. Kesimpulan utamanya yaitu semua data ini saling mendukung dan secara kolektif itu membuktikan bahwa struktur senyawa yang dianalisis adalah senyawa vanilin. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada terdapat penjelasan yang kurang tepat, penjelasan yang salah. Saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.